Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Aprilia Aristiani Sohiha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Simpang Renggiang, Kabupaten Belitung Timur. Di video ini, saya akan mewawancarai 2 orang kepala sekolah yang merupakan tugas demonstrasi kontekstual dari modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Mas, saya mau ucapkan terima kasih Bapak sudah mengizinkan saya dan sudah menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Ini terkait dengan tugas saya Pak sebagai calon guru penggerak angkatan 9, terutama ini pada bagian modul 3.1 demonstrasi kontekstual terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Bapak, ini mungkin ada yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Ini selaku Bapak kan kepala sekolah dan saya juga ingin belajar dari pengalaman-pengalaman Bapak terkait bagaimana cara mengambil keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, Pak. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ini, Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk membedakan atau mengidentifikasi permasalahan itu termasuk dilema etika ataupun termasuk bujukan moral? Terkait dengan dilema etika ataupun bujukan moral, ini yang menjadi patokan utamanya yaitu tentang benar salah. Jadi kalau misalnya ada 2 hal yang sama-sama baik, itu otomatis berarti dilema etika. Kemudian kalau yang kita harus memilih benar atau salah, nah, dan itu punya konsekuensi secara hukum ataupun moral, nah itu bujukan moral. Jadi yang menjadi ranah diskusi itu yang di ranah etika moral, dilema etika. Jadi Pak, kita melihat dulu ya Pak yang mana yang benar-benar atau benar salahnya gitu ya Pak ya. Nah Bapak ini selama Bapak mungkin menjalankan pengambilan keputusan terkait kan ada 2 kepentingan yang sama-sama benar nih Pak. Bagaimana langkah-langkah atau cara Bapak dalam mengambil keputusan itu Pak? Nah, terkait dengan pengambilan keputusan yang ada dilema etikanya, yang pertama-tama saya pertimbangkan yaitu urgensinya. Jadi seberapa mendesak keputusan itu harus diberikan keputusannya, kemudian nilai manfaatnya seperti apa, kemudian risikonya juga seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya keputusan yang harus diputuskan dalam waktu singkat atau dalam waktu yang tidak lama, maka keputusan itu harus dibuat, nah tentunya dengan mempertimbangkan tadi risikonya seperti apa, kemudian manfaatnya seperti apa. Nah, kita berupaya untuk memberikan keputusan atau pengambilan keputusan itu yang paling bermanfaat dan paling kecil risikonya gitu. Karena setiap pimpinan itu harus membuat keputusan. Tidak boleh ketika ada hal yang memerlukan sebuah keputusan, seorang pemimpin itu ragu gitu untuk membuat keputusan, sehingga akhirnya tidak terselesaikan masalah tadi gitu, padahal waktunya sudah mendesak misalnya. Jadi terlepas mungkin di belakangnya nanti ada risiko, nah itu harus tetap dibuat keputusan tersebut, tapi harus tetap kita pertimbangkan seperti tadi, nilai manfaatnya seperti apa, kemudian risiko yang kita ambil itu besar atau tidak. Jadi risikonya harus kita manajemen supaya nantinya keputusan yang kita ambil itu bisa bermanfaat dan saling menguntungkan gitu, win-win solution. Seperti itu. Oh baik Pak, jadi pertama itu berarti urgensinya, ya Pak, kemudian resikonya, nilai manfaatnya, kemudian ini memang jadi mencari resiko keputusan dengan resiko terkecil gitu ya Pak ya. Bapak ini hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak? Untuk pengambilan keputusan, biasanya saya mengambil bukan keputusan sendiri. Jadi keputusan itu diambil setelah kita meminta pertimbangan dari rekan sejawat, misalnya rekan guru, guru senior dan sebagainya, sehingga keputusan yang kita ambil itu bukan keputusan pribadi gitu, jadi keputusan organisasi, sehingga nanti kalau misalnya ada terdapat risiko,
hal-hal yang tidak baik di kemudian hari misalnya gitu. Nah ini kita bisa ibaratnya membagi risiko tadi gitu, dan kita sama-sama tahu konsekuensinya seperti apa gitu kalau kita mengambil keputusan seperti itu. Jadi Bapak ini dalam pengambilan keputusan itu Musyawarah. mengutang musyawarah dulu ya Bapak ya. Nah Bapak selama pengalaman Bapak mungkin selama menjadi periode selama menjadi kepala sekolah ini Pak, apa saja yang menjadi tantangan Bapak dalam mengambil keputusan yang terkait kasus pada dilema etika? Ya. Terkait dengan dilema etika ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi tantangan gitu. Salah satunya yaitu masalah kedisiplinan misalnya, kedisiplinan. Nah, ini kita dihadapkan pertama untuk dihadapkan pada penerapan aturan yang saklek gitu ya. Di satu sisi saklek, tapi di satu sisi lain kita akan berhubungan dengan mungkin kesejahteraan guru dan sebagainya. Di satu sisi mungkin kita ingin menerapkan aturan ini secara lurus saja gitu, tapi di sisi lain mungkin kita harus mempertimbangkan misalnya kehadiran ada anak buah kita yang misalnya rekan guru kita yang bukan sengaja gitu, misalnya mereka lalai untuk tidak hadir masuk ke sekolah, misalnya ada izin untuk mengantar istri sakit. Nah ini kan secara absensi misalnya mereka tidak mengurangi waktu kerja mereka gitu, sehingga dalam suatu kesempatan mungkin ada kemungkinan TPP mereka dipotong gitu. Tapi kita berpikir bahwa mereka ini kan tidak setiap hari punya kesibukan seperti itu, punya kesibukan seperti itu. Jadi kita harus sedikit mentoleransi lah, kecuali jika itu berlangsung secara terus menerus. Nah kalau secara terus menerus kita harus ambil tindakan tegas. Kita tahu konsekuensi seperti apa, aturannya seperti apa. Nah, mereka harus terima bahwa kalau aturan seperti ini, konsekuensi seperti ini gitu. Nah, mereka harus menerima itu gitu. Tapi dalam suatu kondisi, dalam suatu situasi, kalau memang itu bukan letak kesalahannya bukan di mereka, nah itu bisa kita pertimbangkan untuk membuat sebuah kebijakan gitu. Jadi memang tantangannya lebih ke misalkan di kedisiplinan ya Pak. Satu sisi mungkin harus menegakkan aturan, tapi satu sisi lagi mungkin ada rasa kemanusiaan ya Pak ya. Nah Bapak, misalkan Bapak mengambil keputusan nih Pak dalam satu kasus, apakah ada jadwal tertentu atau misalkan ini Bapak langsung mengambil keputusan jika ada masalah, atau misalkan kita ada cooling down dulu, ditenangkan diri dulu gitu Pak? Kalau untuk mengambil sebuah keputusan itu kadang nggak bisa nunggu gitu, nggak bisa nunggu. Cuma kita harus tetap berpikir secara logis, berpikir secara sehat dan tenang dalam kondisi yang mungkin memang tidak tenang, tapi kita mengambil keputusannya harus dalam kondisi tenang dan dengan pertimbangan yang baik gitu, sehingga keputusan yang kita ambil nantinya tidak akan salah gitu. Jadi tetap kita harus segera mengambil keputusan pada saat itu juga, tapi dengan mempertimbangkan banyak hal. Nah, seperti kembali di awal tadi kan, harus mempertimbangkan deadline-nya, waktunya, kemudian juga manfaat dan risikonya juga gitu, seperti itu. Baik Bapak, jadi sebenarnya ini kalau ada permasalahan itu tidak bisa menunggu ya Pak. Jadi memang harus bisa mengambil keputusan dalam kondisi berpikir tenang walaupun tekanan waktunya mendesak gitu Pak, dengan berbagai macam pertimbangan. Dan harus berani mengambil keputusan. Memang Bapak, kalau keputusan itu kan tidak mungkin semua pihak merasa diuntungkan ya Pak. Jangan sampai menggantung, jadi harus tetap ada keputusan yang diambil. Ya baik Bapak. Nah ini Bapak, selama perjalanan ini Bapak kira-kira faktor-faktor yang selama ini memudahkan ataupun membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu apa Pak? Yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan yaitu dukungan dari rekan-rekan guru, karena setiap keputusan itu mungkin tidak bisa kita putuskan sendiri, sehingga setelah mengambil keputusan pun kita nggak bisa kerja sendiri gitu, perlu adanya dukungan dari rekan-rekan, sehingga apabila kita mengambil keputusan organisasi, tanggung jawab ataupun konsekuensi setelah itu akan kita bagi bersama gitu.
Jadi kalau kita ambil keputusan bersama itu akan lebih mudah nantinya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi baik Bapak ini yang memudahkan dukungan ya Pak ya, dukungan dari rekan guru atau dari rekan tim ya Pak ya, baik itu dalam mengambil keputusan ataupun dalam menjalankan keputusan yang sudah diambil ya Bapak. Nah Bapak mungkin dari perbincangan kita kali ini dari yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran yang mungkin bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika ini Pak. Pengalaman apa? Pengalaman saya yang terkait dengan pengambilan keputusan, kalau menurut saya ya keputusan itu seperti yang disampaikan tadi tetap harus kita segerakan untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan, kemudian juga di waktu yang singkat tadi juga harus mempertimbangkan manfaatnya, kemudian memperhatikan risiko juga gitu. Jadi kemampuan inilah yang sebenarnya harus dimiliki oleh setiap pemimpin itu gitu. Jadi dalam waktu yang mungkin relatif singkat tadi kita bisa membuat keputusan yang tepat gitu, sehingga berdampak baik bagi organisasi gitu. Seperti itu. Bapak, jadi memang dalam mengambil keputusan itu harus disegerakan ya Bapak, cuma mungkin harus banyak pertimbangan ya mungkin dan harus kita tetap mengambil keputusan secara bersama, musyawarah mufakatnya. Jadi tidak bisa mengambil keputusan secara sendiri walaupun penentunya tetap kita gitu. Tapi kita harus sharing lah, bisa sharing dengan rekan-rekan guru juga gitu. Jadi kemudian dari sharing itu supaya bisa kita mengambil keputusan yang terbaik mungkin seperti itu karena, ya Pak ya. Proses berpikir sendiri dengan berpikir bersama itu lebih baik yang berpikir bersama, karena lebih banyak sudut pandang yang bisa kita ambil gitu dalam pengambilan keputusan. Baik Bapak, terima kasih sekali Bapak atas perbincangan waktunya, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Dari perbincangan ini Pak, ada banyak gambaran yang saya dapatkan Pak, bagaimana sih cara mengambil keputusan, apalagi ini yang berhubungan dengan dilema etika ya Pak ya, dimana yang satu benar, yang satunya juga benar gitu Pak. Ini dan tentu saja mungkin sedikit menyulitkan ya kalau seperti ini ya Pak ya. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih banyak atas waktunya, semoga wawancara ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Terima kasih Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabarnya Pak Ardi? Alhamdulillah baik. Sebelumnya Bapak terima kasih Bapak sudah mau menyempatkan dan menyediakan waktunya berbincang-bincang dengan saya. Nah Bapak, ini selain saya juga ingin belajar dengan Bapak dari pengalaman Bapak, ini juga terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, khususnya ini Pak di tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah ini Bapak mungkin yang ingin saya berbincang dengan Bapak ini terkait pengalaman Bapak ya Pak, selaku mungkin selama di organisasi ataupun sebagai kepala sekolah. Ini Bapak mungkin kan banyak hal nih Pak ya yang terjadi di mungkin di sekolah ataupun di organisasi. Misalkan ada suatu kasus Pak, ini bagaimana cara Bapak mengidentifikasi ataupun membedakan kalau kasus tersebut termasuk dilema etika ataupun rujukan moral, misalkan benar dengan benar atau yang benar dengan salah. Terima kasih sebelumnya kepada memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan berkenaan dengan tugas CGP ya. Iya Bapak. Cara saya mengidentifikasi masalah ada dua. Yang pertama ada laporan langsung ke saya berkenaan dengan apa yang terjadi atau kasus apa yang terjadi. Yang kedua berdasarkan identifikasi persoalan yang muncul di sekolah saya, dan informasi itu bisa saya dapatkan dari guru, dari siswa. Setelah kita mengidentifikasi persoalan yang ada, kemudian persoalan itu muncul, maka akan segera kita tindak lanjuti bagaimana mestinya. Baik Bapak, jadi dari sini mungkin dari identifikasi dulu berdasarkan laporan mungkin dari guru ataupun dari siswa ya Pak ya sebelum pengambilan keputusan.
Nah ini Bapak, mungkin selama Bapak ini menjalankan pengambilan keputusan, misalnya terkait dengan permasalahan di mana tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak ya. Ini langkah-langkah yang atau cara pengambilan keputusan yang biasanya Bapak terapkan itu seperti apa? Ya, yang pertama saya akan mencari duduk persoalan dari kasus yang terjadi. Kemudian setelah saya tahu duduk persoalannya, kemudian saya akan mencoba mencari data penunjang yang berkenaan dengan kasus tersebut, sehingga diharapkan dengan adanya data-data penunjang keputusan yang nantinya akan saya ambil tentu menjadi keputusan yang tepat. Jadi ini Bapak, kalau misalkan ini berarti pertama memang harus mencari dulu persoalannya dulu ya Pak ya, sebelum keputusannya diambil. Bapak ini kemudian juga terkait pengambilan keputusan nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak rasa itu bermanfaat dan efektif dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan tentunya informasi yang sebanyak-banyaknya yang masuk ke saya, baik itu dari guru, wali kelas, kemudian dari siswa itu sendiri. Karena dengan adanya informasi maupun data yang masuk ke saya, itu akan mempermudah saya di dalam mengambil sebuah keputusan. Karena tanpa data, tanpa informasi yang akurat, tentunya keputusan yang akan kita ambil itu nanti akan tidak maksimal. Baik Bapak, ini berarti memang harus mengumpulkan informasi dulu ya Pak ya, sebagai data, sebagai bahan pertimbangan ya Pak sebelum mengambil keputusan. Nah Bapak, ini kan dalam pengambilan keputusan kan memang mungkin tidak semuanya sesuai harapan ya Pak ya, pasti ada mungkin tantangan-tantangan Pak selama yang Bapak temui dalam Bapak mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ya. Jadi memang betul dalam setiap keputusan itu akan menimbulkan yang namanya setuju dan ketidaksetujuan. Itu sebagai sebuah konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Karena keputusan itu tentunya akan menyenangkan salah satu pihak, tetapi akan tidak disenangi oleh pihak lain. Tetapi saya pikir itu adalah sebuah konsekuensi yang harus kita ambil. Dalam hal ini kita berupaya seminimal mungkin untuk menghindari ketidaksetujuan tersebut. Mudah-mudahan keputusan yang kita ambil itu bisa menyenangkan semua orang. Kalaupun tidak bisa menyenangkan semua orang, paling tidak minimalisir ketidaksenangan tersebut terhadap keputusan yang kita ambil. Jadi memang tantangan kita Pak dalam pengambilan keputusan tidak mungkin semua orang setuju gitu ya Pak ya, karena setiap orang punya kepentingan yang berbeda. Nah jadi mungkin dalam ini kalau pengambilan keputusan itu mengambil yang resikonya mungkin konsekuensi terkecil mungkin betul. Pak ya. Nah Bapak kemudian ini Bapak misalkan Bapak selama ini kan dalam mengambil keputusan itu Pak ada jadwal waktu tertentu kah Pak? Misalkan apa kalau ada kasus langsung diselesaikan atau misalkan kalau ada kasus di cooling down dulu, bisa ditunggu dulu, itu kalau Bapak seperti apa Pak? Kalau saya melihat kasusnya, melihat baik kasusnya, kalau kasus tersebut memerlukan keputusan yang cepat, yang sifatnya insidental, maka akan saya ambil keputusan pada waktu itu. Tetapi ketika keputusan itu masih memberikan ruang kepada saya, ruang dan waktu kepada saya untuk menggali berbagai informasi sebelum saya mengambil keputusan, maka itu yang akan saya lakukan. Jadi ada dua cara yang saya lakukan. Kalau itu sifatnya insidental akan saya ambil keputusan di saat itu juga. Tetapi ketika ada ruang bagi saya untuk menggali informasi yang sebanyak-banyaknya, saya akan lakukan itu sebelum saya mengambil keputusan. Jadi memang sebenarnya pengambilan keputusannya tergantung mungkin darurat atau tidaknya kasus itu ya Pak ya. Kalau misalkan masih bisa mungkin ditunggu dulu atau di cooling down dulu, mungkin ditunggu dulu, tapi kalau sudah darurat memang harus segera diselesaikan ya. Nah Bapak kemudian Pak dalam pengambilan keputusan itu kan Bapak pasti ada faktor-faktor atau orang-orang yang memudahkan atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan Pak. Kira-kira apa Pak faktor ataupun
mungkin individu ataupun orang yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, memang selama ini kita terbantu karena kita punya sistem bahwa di sekolah ini ada kepala sekolah, kemudian ada BK, ada wali kelas, kemudian ada guru, kemudian ada siswa yang tergabung dalam OSIS dan lain sebagainya. Dan sistem ini sangat membantu saya di dalam mengambil keputusan. Ketika terjadi suatu masalah, misalkan ada laporan siswa kepada saya mengenai sesuatu kasus gitu yang terjadi di kelas, maka saya akan melibatkan beberapa orang siswa yang saya percayai untuk mencoba menggali informasi tersebut. Kemudian informasi tersebut sebagai masukan bagi saya di dalam nantinya mengambil keputusan. Kemudian kalau misalkan itu datangnya dari siswa dan harus melibatkan guru BK, maka saya pun akan memberdayakan guru BK di dalam menyelesaikan. Begitu juga ketika saya harus melibatkan wali kelas, melibatkan guru yang lain, gitu. Kita harus melibatkan mereka karena mereka inilah sumber-sumber informasi yang bisa memberikan masukan kepada kita di dalam kita memutuskan suatu keputusan. Jadi Bapak ini memang faktornya itu berarti harus saling mendukung Iya, Bapak ya, sesama berkolaborasi. Kolaborasi benar Bapak. Jadi dengan kolaborasi musyawarah gitu Iya. Bapak supaya bisa mengambil keputusan yang Iya, tepat tepat. seperti itu ya Bapak. Ya. Nah Bapak mungkin ini dari perbincangan yang kita Iya. lakukan hari ini Bapak kira-kira ini Pak kesimpulannya Pak dari yang pengalaman yang Bapak alami, yang Bapak temui dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini Ya. apa? Baik, jadi untuk mengambil sebuah keputusan kita tetap harus memperhatikan duduk persoalannya, apa yang menjadi inti masalahnya. Kemudian kita harus mencari informasi itu sebanyak-banyaknya sebagai bahan bagi kita, sebagai bahan pertimbangan kita di dalam memutuskan suatu keputusan. Kemudian juga harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kasus tersebut. Sehingga apa? Sehingga keputusan yang kita ambil nanti diharapkan menjadi keputusan yang bisa menjadi solusi, bukan justru menjadi masalah kembali gitu kan. Kemudian di dalam mengambil keputusan tentunya tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi kita berupaya untuk meminimalisir ketidaksetujuan tersebut sehingga keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang menjadi solusi dan bisa diterima oleh banyak orang. Baik Bapak, jadi memang sebelum mengambil keputusan itu ada hal-hal dulu yang harus diperhatikan ya Bapak ya, supaya keputusannya itu mungkin lebih paling baik ya Pak ya yang bisa diambil. Nah Bapak ini pertanyaan terakhir dari saya dari Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dari sini Bapak sudah mungkin ada gambaran ya untuk saya kalau misalkan gimana sih cara yang baik dalam mengambil keputusan. Karena emang untuk mengambil keputusan ini kan Pak ibaratnya itu butuh proses ya Pak ya, tidak bisa misalkan kalau baru belajar langsung bisa gitu Bapak. Mungkin Bapak terima kasih sekali lagi Bapak atas waktunya dan kesediaannya. Mungkin ini saja dari saya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian hasil wawancara saya terkait bagaimana cara mengambil keputusan apabila terjadi kasus-kasus dilema etika. Semoga kegiatan wawancara tadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.